DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Tim Henry Victor Kepens dan juga Saudara Dion Wilhelmus Edimax dan Saudara Ule Lennart Terhal Romuno. Siapa? Oh ya Pak. Menyampaikan salam hormat. Jadi barusan Pak Ketum menyampaikan bahwa beliau saat sekarang ini sedang ada rapat bersama-sama dengan BAKN di ruang rapat BAKN DPR RI di Nusantara 2, dekat sini saja. Jadi beliau mohon maaf karena acaranya bersamaan. Terima kasih. Salam disampaikan. Nanti kita pastikan dalam waktu dekat ya, kita mungkin bisa meng-arrange satu kegiatan yang melibatkan Ketum PSSI. Baik, Ibu. Sampaikan salam kembali dari Pak Agung dan tadi juga Mohon maaf, Bu. dari seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10. Saya persilahkan kepada Pak Mahfud dan setelah itu Ibu Hima, baru kemudian Pak Lalu untuk memberikan tanggapannya. Silahkan Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua, Bu Etifah. Yang saya hormati Pak Menteri Olahraga Pemuda Olahraga. Yang saya hormati perwakilan dari PSSI, teman-teman sekalian. Yang pertama, tentu saja kita berharap semua ini sudah dikalkulasi, ya, sudah dipertimbangkan baik oleh Kementerian Kemenpora maupun PSSI untuk menentukan pilihan figur-figur pesepak bola yang akan dinaturalisasi di Indonesia untuk mendukung tim nasional kita, ya. Itu yang pertama. Dan tentu saja kita berharap ini akan punya efek positif ketika kemudian pemain-pemain yang dinaturalisasi ini bisa menampilkan keteladanan kepada tim nasional yang akan meningkatkan kapasitas permainannya, kelas permainan itu akan meningkat, kedewasaannya, daya tahannya juga. Itu yang paling penting ya. Walaupun tentu ya keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk memenangkan di berbagai event pertandingan yang akan datang kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan diambil keputusan atau dilakukan naturalisasi. Kalau dulu-dulu kan nggak ada naturalisasi ya. Belakangan ini juga tentu kita berharap jangan sampai mengurangi tingkat keseriusan PSSI atau Kemenpora dalam konteks menelusuri dan juga membangun ini talenta-talenta baru dari kalangan kita gitu yang bukan naturalisasi kan gitu. Sehingga dengan demikian ya kita juga dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu juga jangan diabaikan. Ini kalau perlu pencarian ini sampai kepada tingkat mahasiswa SMA dan terus pertandingan-pertandingan itu selalu diselenggarakan dari jenjang atas sampai jenjang bawah. Kebetulan anak saya ada 3 di Australia, di Sydney. Itu yang pertama, abangnya yang tertua itu dia CEO hubungan sepak bola antara Australia dengan Indonesia. Dan ketiga-tiganya pemain bola juga masuk di sering bertanding di sana dengan Australia atau dengan negara-negara lain kan begitu. Jadi diharapkan ya itu saya kira PSSI maupun Kemenpora jangan sampai kemudian mengurangi tingkat keseriusan untuk mencari talenta. Jadi anak-anak bangsa kita yang punya bakat dan punya minat itu betul-betul tersalurkan sehingga bisa melahirkan figur-figur pesepak bola yang cukup dibanggakan kan gitu. Artinya kalau para naturalis ini kan kita juga karena memang track record mereka, latar belakang mereka kita udah tahu, udah terbina kan gitu.
Tapi kita akan lebih bangga lagi kalau kemudian yang eksis itu dari kalangan anak-anak bangsa kita yang ada di sini. Saya kira itu saja masukan saya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya kepada Ibu Hima. Saya nggak ngantri deh. Terima kasih Bu Ketua. Prioritas. Yang saya hormati Bapak Dito, Mas Menteri, dan juga Ngantri ya, Dek. Mas Wamen, juga jajaran Kemenpora dan juga dari PSSI. Pertama saya mengucapkan selamat ya kepada PSSI yang telah mencari bibit-bibit unggul di Indonesia maupun dari diaspora. Nah, bagaimanapun mereka telah menjadi warga negara Indonesia, tentunya menjadi bagian dari kita apapun latar belakangnya. Meskipun itu mungkin juga orang asing yang tidak ada latar belakang keturunan sekalipun, ketika dia sudah menjadi WNI, ya kita harus welcome kepada mereka dan harus memberikan kesempatan yang terbaik sebagai warga negara Indonesia. Untuk for you team and Ole our team. Dion, congratulations on becoming an Indonesian citizen. Ya, kita menunggu mereka ini bertiga ya dengan Ole ini untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia, khususnya bagi persepak bolaan Indonesia. Jadi kita nggak sabar nunggu mereka main nih Pak. Kapan kira-kira mereka akan main nih? Ole nanti tanggal 20 Maret dan 25 itu bisa dilihat bagaimana kualitas di pertandingan yang di mana nih Pak? kualifikasi round 3 Round 3. Okay. Australia tanggal 20, selanjutnya yang di GBK itu tanggal 25 lawan Bahrain. Ya itu katanya udah ada yang minta undangan. Kalau yang Dion dan tim kapan? Dion ini waktu yang dekat ini kebetulan tidak bisa karena waktu tidak nutut. Seharusnya bulan tanggal 9 kita harus ke Cina kualifikasi Piala Asia. Tetapi Dion sama tim ini nanti kita persiapkan untuk SEA Games. Oke, kita nunggu aksi mereka ya untuk Indonesia. Mudah-mudahan bisa membawa kemajuan bagi persepak bolaan Indonesia. Mungkin dari saya situ aja begitu Bu. Terima kasih Bu Hima. Selanjutnya Pak Lalu. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menpora, Pak Wamen saya hormati, beserta seluruh jajaran yang hadir. Pak Sumarji, manajer timnas yang selalu kita lihat di pinggir lapangan ketika timnas bermain. Selamat datang di Komisi 10 Pak. Pertama, teman-teman sebenarnya mengharapkan kehadiran Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, jadi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, tapi bukan mudah-mudahan, ini wajib ketika diundang Komisi 10, kami minta wajib Ketua Umum untuk hadir. Bukan untuk apa-apa Pak, kami justru berterima kasih karena Pak Erick Thohir mampu membawa timnas kita menjadi kekuatan yang luar biasa saat ini. Kita akan apresiasi. Jadi tujuannya seperti itu. Makanya kenapa tadi teman-teman nanya kemana Ketua Umum PSSI? Ya tujuannya ingin mengapresiasi dan terus memberikan dorongan serta semangat. Yang kedua, saya ingin bertanya ke Pak Sumarji yang perwakilan PSSI. Di slide yang ditampilkan oleh Pak Menpora tadi, Ole ini dipersiapkan untuk 2030. Saya melihat berarti optimisme kita ini sudah hilang untuk 2026, Pak. Saya nggak mau optimisme kita ini padam. Justru kehadiran Ole itu untuk memperkuat dan mempermudah agar timnas kita ini lolos Piala Dunia 2026. Nah, ini harus Bapak pertegas di forum ini. Ini apakah kita sudah menyerah dengan Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Karena yang disampaikan Pak Menpora tadi, Ole dipersiapkan untuk 2030. Izin Pak, tadi ya. Jangka pendek 2026, jangka panjang di atas 5 tahun 2030. Iya harus dipertegas tadi Pak, supaya kita sama-sama enak ini di slide 2030 nih. Saya termasuk yang kecewa kalau memang kita sudah nyerah hari ini gitu. Untuk apa kita naturalisasi kalau memang kita nyerah 2026 ini? Kan gitu Pak. Nah yang kedua Pak,
mohon juga diberikan gambaran singkat terkait dengan blueprint PSSI ini, terutama untuk timnas kita baik yang U17, U20, kemudian U23, bahkan timnas senior. Gambaran singkat aja, nanti mungkin detailnya bisa kita undang lain waktu dan wajib dihadir oleh Ketua Umum. Ya mungkin saya rasa itu aja. Terakhir Pak, tolong diberikan penjelasan juga kepada kami di Komisi 10. Kemarin ini kan sempat gaduh masalah Sintayong dan Patrick Kluivert ini. Nah, mohon mungkin nanti diberikan gambaran. Saya tidak ingin mengungkit masa lalu lah. Yang ingin kami dengar dari Pak Sumarji, optimisme kita dengan Patrick Kluivert ini seperti apa. Nah, karena kita ini kan tanggal 20 melawan Australia. 20 Maret ini waktunya nggak lama, sangat singkat sekali. Apakah mampu seorang Patrick Kluivert ini meramu timnas ini, apalagi dengan pemain baru, apakah adaptasinya bisa lebih bagus dengan yang sebelumnya, ini juga penting. Kemudian kami berharap tentu jangan menghilangkan kesempatan bermain bagi pemain-pemain kita yang murni non-naturalisasi. Ini juga menjadi sangat penting, Pak. Kami ingin penjelasan ini, karena ini live disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama pecinta bola. Itu yang perlu kita mendengar langsung dari manajer timnas. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dengan telah selesainya pertanyaan, tanggapan, saran dari anggota dan juga pimpinan, kita ingin nanti mendengar jawaban ataupun tanggapan dari Menpora dan juga dari PSSI. Namun sebelum itu kayaknya nggak mantap ya kalau kita juga tidak memberi kesempatan kepada Tim and Dion. Tim and Dion, so all the faction have spoken and they agree with the Indonesian government's and PSSI's proposal for your naturalization. Congratulations. But could you please tell us just very briefly, how do you feel now? How much you have prepared to adapt to your new environment later? Your hopes and dreams to contribute towards enhancing the timnas performance. Kita minta ya mungkin 1 or 2 minutes for each of you to speak in front of us. Start from Tim. Hello everyone. I'm very happy that the process is going well. I'm very glad to hear that I can play for Indonesia, and yeah, the new environment is very good, very well, and I think I can adapt very good to it. So that's very nice, and all the people were so kind to me when I came to Indonesia for the process. So yeah, the people, they were so nice, and I think I'm very excited to play for Indonesia, and I will do my very best and do everything for the country. Yes. Thank you, Tim. Tadi kata Pak Menteri itu ya, pendiam, tapi ternyata oke juga. Ya, Feral ya. Dan juga, maybe now your turn, Dion. Hello, everyone. Hi. Hello, just like Tim, I'm very happy because this was my dream always to represent Indonesia. And yeah, about the country, the first time I was there was a very nice feeling, and we had a very warm welcome. So again, I would like to thank all the people from Indonesia for that as well. And just like Tim said, I can't wait to play for Indonesia again. Hopefully, we can help to improve the team, and I will do my very best to do everything for this country. And I'm very looking forward to it. So yeah, I'm feeling very happy right now. Yeah.
Thank you very much. So we already received some aspirations from the members of Commission 10. So I would appreciate if you both and with Ole also can implement them, of course with the support from PSSI and the Minister. Baiklah, kita beri kesempatan kepada Pak Menpora untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan maupun juga harapan dan beberapa aspirasi dari teman-teman anggota. Silakan Pak Menteri. Mungkin Pak Sumarji dulu. Oh, Pak Sumarji dulu, Untuk betul. Ya, menjelaskan. silakan. Terima kasih. Pak Lalu yang saya hormati, ini dari Komisi 13, terus kita ke sini. Pertanyaan ini yang betul-betul langsung harus saya jawab gitu. Karena jujur saja selama ini mungkin teman-teman media pun juga nanya-nanya berkaitan dengan ini, belum ada yang memberikan statement yang jelas gitu, yang pasti. Karena ini diminta dan saya sudah diskusi sama Bu Vivin, bismillah akan saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan optimisme. Dengan Bapak Ibu Komisi 10 ini mengesahkan, menyetujui dan insya Allah nanti mengesahkan oleh, berarti menambah optimisme yang sangat besar. Timnas Indonesia Senior akan bisa lolos ke Piala Dunia. Itu poin utama. Yang kedua, berkaitan dengan Coach Patrick Kluivert, perlu juga saya sampaikan, Coach sudah datang dari hari Sabtu malam dan kemarin hari Minggu dari jam 10 sudah rapat dengan BTN, dengan saya dan tim, membicarakan kesiapan dan persiapan berkaitan dengan game pertandingan lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Selanjutnya dari pembicaraan dan diskusi-diskusi itu saya meyakini dan saya optimis Coach yang saat sekarang ini itu mempunyai kemampuan yang lebih, dibantu oleh para asisten yang mempunyai kualitas juga sangat baik. Tentu dengan kehadiran pelatih yang baru akan membawa dampak dan angin segar buat sepak bola kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Yang berikut, yang perlu juga saya sampaikan berkaitan dengan pemain. Alhamdulillah, Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi. Ketika posisi itu antara pemain naturalisasi dan pemain lokal mempunyai kualitas lebih bagus pemain lokal walaupun 0,0 sekian, maka yang dipilih adalah pemain yang mempunyai kualitas lebih bagus. Artinya dengan kondisi seperti itu yang diutamakan adalah bagaimana pemain itu sendiri untuk bisa bersaing di masing-masing posisi. Dan kita tidak perlu khawatir, pemain-pemain kita yang lokal ada Marcelino, ada Rido, dan seterusnya. Saya yakin mereka akan mampu bersaing pada posisi masing-masing. Sehingga yang kita lakukan adalah memberikan support, memberikan dukungan, dan tentunya doa kepada Timnas Indonesia Senior untuk bisa berkiprah lebih bagus lagi, bisa mengharumkan bangsa dan negara. Tentu semua ini adalah berkat dari Komisi 10 juga. Karena apa? Karena yang memberikan, menyetujui, dan pada akhirnya jadi warga negara kita. Satu hal lagi yang perlu juga saya sampaikan, karena saya intens berada di tim, selalu melekat kepada para pemain,
yang perlu kita syukuri, mereka betul-betul berjuang dari hati. Sekali lagi, berjuang dari hati, ingin membela bangsa dan negara Indonesia untuk bisa berprestasi di bidang sepak bola. Berikut kalau berkaitan dengan soal STY, mohon maaf, saya tidak akan berikan jawaban, karena mohon maaf saja, saya tidak akan membahas berkaitan dengan masa lalu. Yang kita harapkan adalah kita tatap masa depan yang lebih cerah, lebih bagus atas doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Blueprint nanti akan kami sampaikan secara tertulis saja, Pak, supaya lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Sumarji. Mudah-mudahan nanti soal blueprint kita bahas tersendiri dalam forum tersendiri supaya bisa lebih intensif dengan anggota semuanya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Menteri. Ya, Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10 dan seluruh fraksi di Komisi 10, pertama-tama saya mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan banyak terima kasih karena pada sore ini seluruh fraksi tadi saya mencatat dan mendengar sudah menyetujui terkait pertimbangan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet asing yang kami proses menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya semua masukan, catatan dan juga kritik kami jadikan bahan evaluasi ke depannya Kemenpora bersama PSSI, dan mungkin saya kembali tekankan dan ingatkan, mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan, di mana proses pemberian warga negara ini adalah strategi paralel, yaitu jangka menengah dan pendek, di mana kita tetap Kemenpora khususnya bersama para federasi olahraga ini fokus kepada pembinaan usia muda, dari mengelola kejuaraan dari saat ini, bahkan U7 pun sudah kami lakukan di berbagai daerah, dan sampai penguatan infrastruktur dari kemarin 22 dari stadion sudah direnovasi, dan training center pun sudah kami siapkan, dan berbagai penguatan di elemen lainnya, dan tenaga olahraga perwasitan juga merupakan penguatan yang kami lakukan. Jadi dari hulu ke hilir ini tetap kita lakukan, dan tentunya kami berharap Bapak Ibu memang kalau bisa kualifikasi Piala Dunia ini pastinya tidak perlu proses naturalisasi, karena saya juga nggak enak hati merepotkan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan. Jadi ini saya yakin mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, apalagi sekarang sudah ada program makan bergizi gratis yang menguatkan ibu-ibu hamil dan anak di usia bayi, nanti akan menjadikan bahan-bahan calon atlet yang makin kuat. Jadi ini tenang, para pemain lokal ini pasti memiliki kesempatan yang sama, dan kami fokus membangun. Jadi jangan meragukan komitmen dan konsistensi dari pemerintah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Menteri dan juga kepada PSSI atas penjelasan dan juga responnya terhadap pertanyaan-pertanyaan anggota. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari rapat kita pada sore hari ini, dan saya minta waktu mungkin menambah 10 menit dari waktu yang tadi sudah disepakati. Baik. Langsung kepada catatan atau kesimpulan bahwa Komisi 10 memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu surat masuk dari Presiden ada 3 seperti yang tadi telah dibacakan terkait dengan pertimbangan kewarganegaraan atas nama tim Henry Victor Capens dan juga Dion Wilhelmus Edimax, juga saudara Ule Lennart Terhar Romune. Nah, selain itu ada juga beberapa
ketentuan perundang-undangan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022, pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga, dan juga Permenkumham Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. 2. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Tim Henry Victor Kepens dan juga Saudara Dion Wilhelmus Edimarks dan Saudara Ule Lennart Terhal Romuno. Dengan catatan bahwa pewarganegaraan atlet, 1. harus menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun dan mengembangkan ekosistem persepak bolaan nasional. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tapi juga mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepak bola secara keseluruhan. 2. harus dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat rasa persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga tidak hanya berkontribusi pada prestasi olahraga, tapi juga memperkokoh persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI yang akan dilakukan esok untuk diambil keputusan. Komisi 10 DPR RI, pemerintah dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan pembinaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah konsep kesimpulan keputusan yang telah saya bacakan dapat disetujui? Alhamdulillah. So, kita beri semangat dulu kepada ketiga pemain. So, on behalf of Commission 10, congratulations and welcome Tim, Dion and also Ule. Let's do our part for Indonesia together. So, we declare that you not only part of the national team, but also part of Indonesian family. Yeah, we trust that you will now carry Garuda's name with pride and fight for our national team's victory. Congratulations sekali lagi. Teman-teman, sebelum saya tutup, kayaknya kalau nggak ditutup pantun, membalas Feral kurang mantap. A perfect pass, the game's in flow. Indonesia cheers with heart aglow. With Ole, Tim, and Dion inside, Garuda soars with fearless might. Artinya nih ya, artinya juga pantun. Umpan terukur, permainan maju. Indonesia bersorak riang terpadu. Tim Dion dan Ole siap bertarung, semangat Garuda terus menggaung. Ubur-ubur ikan lele, selamat berjuang tim Dion dan Ole. Mungkin kata akhir dari Menpora sebelum kita tutup secara resmi rapat kita pada hari ini. Silahkan. Iya Bu, tadi kata akhir saya kira udah. Tapi kembali lagi saya ucapkan Bapak Ibu pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 10, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk berkali-kalinya sudah meluangkan waktu dan sangat responsif dalam pengajuan pemberian kewarganegaraan. Jadi kami Kemenpora bersama PSSI tidak tahu kalau tidak didukung mungkin akan susah. Jadi sekali lagi terima kasih. Kali ini saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan demikian seluruh rangkaian acara Raker hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih kepada Menpora, PSSI, dan teman-teman Komisi 10 sekalian yang kami hormati. Dan mudah-mudahan three of you
So welcome and congratulations, Dion and team. Goodbye. Thank you. Ya, alhamdulillah. Thank Wassalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.